Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PhD. Kita ingin mewawancarai Buya terkait tentang kerukunan antar umat beragama. Sebelum itu izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan perkenalkan, nama kami adalah Najwa Faridiftiani dan rekan saya saya Rahmanullah. Sebelumnya bolehkah kami tahu nama Buya siapa? Ya, namanya Sayonara Sirika. Terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Buya cara membangun kerukunan antar umat beragama? Cara membangun kerukunan antar umat beragama, ya. Jadi pertama yang perlu kita garis bawahi dulu adalah kerukunan yang dimaksud itu seperti apa. Kan itu ya? Dan mengapa itu menjadi pertanyaan penting? Karena memang banyak peristiwa yang terjadi disebabkan adanya gesekan, konflik yang berlatar belakang agama. Nah, sebetulnya penyebab terjadinya konflik-konflik yang berlatar belakang agama itu lebih banyak disebabkan ketidakfahaman, lebih banyak disebabkan pemanfaatan agama untuk mendapatkan dukungan ketika dia sedang berkontestasi dengan orang yang lain agama. Misalnya, ini kalau disebut konflik-konflik beragama itu banyak ya. Kita bisa kasih gambaran lah tentang peristiwa-peristiwa di mana terjadi konflik atau problematika. Sebetulnya konflik itu berarti semacam problematika intoleransi ya di Indonesia ya. Misalnya ada kasus perpecahan agama seperti konflik umat Kristen dan Muslim di Poso tahun 90-an. Ada konflik Ambon pada tahun 1999. Jadi kalau misalnya yang peristiwa Ambon ini sebetulnya lucunya ini diawali dengan pemalakan pemuda Muslim kepada warga Nasrani. Ya, jadi pemuda Muslim ini malak yang Nasrani. Lalu itu kemudian menyebar, akhirnya terjadi konflik antar umat beragama, padahal masalahnya masalah personal. Ada juga memang ketidakfahaman atau belum meratanya pemahaman tentang pentingnya kerukunan umat beragama itu karena fanatisme agama yang membuta atau fanatisme buta dalam beragama. Misalnya karena terjadi ketika umat gereja Injil Indonesia di Tolikara menyerang kaum muslimin yang lagi sholat menghadapi sholat Idul Adha. Itu di markas Korem itu. Jadi apa pemicunya waktu itu tidak tahu, kok tiba-tiba mereka menyerang kaum muslimin yang lagi sholat Idul Adha. Dan Korem waktu itu nggak mampu mengatasi situasi ini. Ada lagi konflik Situbondo tahun 1996 ya. Itu karena umat Islam nggak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama. Dalam hal ini adalah yang menistakan agama Islam. Jadi karena nggak puas, ya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang
atas nama agama, tetapi malah mencerminkan intoleransi ya. Ada lagi penyerangan kelenteng di Kediri, ada lagi aksi sosial jemaat gereja, aksi sosial jemaat gereja gagal karena dianggap melakukan kristenisasi misalnya. Ada kebaktian di Sabuga Bandung dibubarkan karena dianggap tempat itu bukan tempat untuk beribadah misalnya. Dan lain-lain ya, seperti ada pastor gereja di Medan ya, yang harus jadi korban bunuh diri karena pada saat dia sedang memimpin misa. Jadi ini semuanya adalah salah satu penyebab terjadinya konflik beragama yang disebabkan oleh belum kuatnya pemahaman para pengikut agama dalam memahamkan dakwah agamanya masing-masing atau dalam memahami agamanya masing-masing. Begitu kira-kira. Terima kasih Buya. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, itu bagaimana Buya melihat peran ulama dan pemimpin agama itu menciptakan kerukunan antar umat beragama? Ya, kerukunan antar umat beragama memang sangat ditentukan dengan sejauh mana kematangan intelektual umat beragama itu dan bagaimana kematangan emosional umat yang beragama itu, sehingga kalau ada sebuah peristiwa terjadi atau ada kemungkinan akan terjadi gesekan, sejatinya mereka lebih mengedepankan kematangan intelektual itu, kematangan emosional itu, dan akhirnya terbuka mau mencari solusinya lewat setiap menyelesaikan masalah melalui dialog, mengedepankan dialog. Dan di sini peran ulama, peran pemimpin agama sebenarnya penting. Yang jadi persoalan kan ketika pemimpin agamanya sempat terlibat, ini menjadi persoalan kan kira-kira gitu ya. Sempat terlibat atau ya karena itu tadi mungkin model dakwah pemimpin agamanya itu juga belum menunjukkan kematangan intelektual, tapi fanatisme keberagamaannya lebih ke depan. Nah, itu yang membuat peran untuk membangun kerukunan antar umat beragama ini kadang-kadang gagal. Tetapi lebih banyak lagi sebetulnya bahwa para pemimpin agamanya mungkin sudah mengajarkan tentang bagaimana kita melakukan atau bersikap terhadap lain agama. Tetapi banyak pengikut agama yang memang kadang-kadang juga pemahaman keagamannya nggak berkembang, ya, sehingga informasi-informasi atau pengetahuan tentang kerukunan umat beragama ini belum sampai secara merata. Sehingga kalau begitu ada terjadi, nah, yang berlaku di sini bukan hukum agama lagi, tapi psikologi massa. Ketika seorang terprovokasi, kemudian ada orang menggunakan kata-kata agama, wah itu langsung dengan dalih untuk membela agamanya, timbullah solidaritas atas nama agama itu. Nah, kalau pada saat itu pemimpin agama kemudian mampu berdiri di tengah atau bersegera melakukan penetrasi supaya tidak timbul konflik ini, ya tentu itu baik. Tetapi kalau pemimpin agama tidak mampu memainkan peran itu, apalagi malah terlibat karena merasa agamanya dilecehkan,
sehingga kemudian penanganannya lebih bersifat emosional karena merasa agamanya dilecehkan, dan karena tadi tidak didukung dengan kematangan intelektual, nggak didukung dengan kematangan emosional, justru dia malah mungkin juga menjadi pemicu lahirnya apa tadi dia perilaku yang justru tidak mampu meredam terjadinya peristiwa-peristiwa konflik antara umat beragama. Jadi ingat ya, ini konflik antar umat beragama, bukan konflik agama. Beda itu nanti, ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, menurut dia itu apa sih yang menjadi hambatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya, seperti dia sampaikan tadi, sebetulnya faktor-faktor penyebab dari lahirnya penyebab terjadinya sikap intoleransi atau gagalnya kita berdamai di tengah keragaman beragama, pertama pemahaman agama itu sendiri, para pengikutnya ya. Jadi ada kalau dua agama, maka dua pengikut agama ini memiliki pemahaman agama yang barangkali belumlah benar-benar mencerminkan pemahaman agama yang baik atau kurang yang baik. Bukan berarti selama ini tidak baik, mungkin kurang saja, kurang baik ya. Jadi faktor-faktor pemahaman agama yang kurang baik itu, kemudian di satu sisi kecintaan kepada agama itu tinggi, tapi pemahaman terhadap pemahaman keagamaan itu rendah. Nah, itu yang bisa berperan menciptakan perilaku yang intoleran itu, atau terjadinya ketidakrukunan antar umat beragama. Yang kedua, faktor yang terjadi itu kadang-kadang karena orang senang mempolitisasi agama. Misalnya begini, ya orang kalau agamanya dicaci, direndahkan, dihina, marah enggak? Marah. Ya. Tetapi padahal perilaku dia sendiri terhadap agamanya dia lecehkan juga. Misalnya, ini misal ya, kalau orang menghina Al-Quran, marah enggak? Marah. Karena itu melecehkan kitab suci kita ya. Iya. Tetapi kita sendiri, ada orang Islam yang di bulan puasa makan-makan di siang bolong, di mal-mal itu atau di pasar itu, pakai jilbab juga. Ngerasa nggak bahwa dia sedang melecehkan agamanya? Ketika ditanya, loh, Anda ini kok enak-enak aja buka puasa, enggak puasa, makan minum siang hari, Islam apa enggak? Katanya, kita kan lagi dapet. Ya, memang dia lagi nggak puasa. Tapi apa sikap dia itu sudah nggak puasa, nggak perlu dipertontonkan kan kepada orang bahwa saya tidak puasa. Bayangkan di bulan puasa dia menginjak-injak kehormatan Ramadan itu. Dan itu tidak sadari. Benar nggak? Betul ya? Jadi kita marah kalau orang merendahkan agama kita. Kadang-kadang perilaku kita sendiri merendahkan juga agama kita itu, gitu kan? Ya, kok laki-lakinya merokok, ya kan? Misalnya bulan puasa, kok masih boncengan berdua dengan yang bukan muhrimnya? Gimana itu? Nah, karena kita itu kepada diri kita pikir nggak melecehkan. Tapi kalau orang lain melecehkan,
seperti mau jihad kita rasa, ya kan? Wah, udah gitu ya kan, langsung macam-macam sikap itu. Nah ini kan namanya menunjukkan ketidakmatangan emosional dan juga ketidakmatangan intelektual tadi itu. Jadi bahwa sikap di dalam beragama itu kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh agama. Saudara, pidato nanti lihat kan itu. Mari kita boikot produk-produk Israel. Laknatullah alaih, laknat Allah kepada mereka. Mereka telah melarang kaum muslimin untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Rumahnya nggak dijaga sama tentara Israel, nggak pernah juga dia pergi ke masjid itu. Di samping rumahnya itu, di kampungnya itu. Ya, apa nunggu tentara Israel datang ke Indonesia melarang orang baru dia akan berjihad gitu juga. Nangkap nggak kira-kira? Ya, oke. Jadi lagi-lagi akar masalah dari terjadinya ketidakrukunan itu atau terjadinya konflik antar umat beragama atau titik terwujudnya kerukunan antar umat beragama, orang lebih banyak mempolitisasi agama. Ya, salah satu faktornya adalah mempolitisasi agama untuk kepentingan mendapatkan solidaritas. Ya ada yang terjadinya konflik antar umat beragama gara-gara pemuda berkelahi. Perkelahian ini dibawa isu agama, padahal karena pacarnya direbut atau dia merebut pacar orang gitu yang beragama yang lain itu. Nah ketika dikejar dia bilang, ada pemuda agama anu sedang apa loh? Wah, nah orang yang sepaham dengan pemuda ini seagama mereka dia kan membela, tapi persoalannya individual. Oke, lanjut. Lalu bagaimana peran pembuka agama dalam mempromosikan kerukunan agama antar umat bermasyarakat ini? Ya, makanya kembali kita katakan tadi, ketika ditanya bagaimana peran ahli agama dalam membangun kerukunan antar umat agama, ya tentu saja menjadi penting dan utama. Karena kalau tadi itu berakar dari masalah agama, maka penting juga pemimpin agama itu memberikan sebuah pemahaman yang luas tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda agama. Misalnya seorang mubalik atau ustadz atau pemuka agama Islam misalnya, tentu harus menyadari bahwa ada penegasan-penegasan dalam Al-Quran, dalam Sunnah tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda agama. Pertama, Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya apa? Keberadaan agama-agama lain itu yang memang sudah sejak dini sudah ada gitu ya. Jadi nanti kalau kita perhatikan dalam Al-Quran nanti tentang konsep toleransi atau kerukunan supaya tercipta kerukunan beragama itu ya memang harus dilihat dari sisi ajaran agama sendiri. Misalnya wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun ya. Dan jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Maksudnya apa? Kalau kita berdakwah itu berdakwah dengan cara-cara yang baik. Jangan semangat beragama itu kemudian tapi perilakunya atau tindakannya dalam mendakwah itu justru dengan cara yang batil atau dengan cara yang menyalahi misalnya. Karena memang kita diingatkan tentang adanya keragaman agama itu ya. Misalnya apa itu ya, dalam hal pemahaman kita terhadap agama kita jelas-jelas memang kita tetap harus berlaku adil sekalipun terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Nanti perhatikan Al-Mumtahanah ayat
8. Quran surat Al-Mumtahanah, Quran surat 60 itu ya, ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fiddin, ya, dan seterusnya ayat. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agamamu, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jangan karena orang itu lain agamanya dengan kita, maka kita merasa pantas. Ajar aja itu. Bukan, itu nggak sama dengan agama kita, itu nggak apa-apa itu. Agamanya kan nggak sama dengan kita. Halal itu disiksa itu. Kok halal disiksa? Nggak boleh, harus berlaku adil. Kita bohong itu. Nggak apa-apa kalau kita tipu dia. Kenapa? Nggak seagama. Nggak boleh. Nah ini perang-perang agama ini harus mengajarkan agama seperti ini. Kemudian mengingatkan tentang pluralitas agama. Pluralitas agama itu apa? Pluralitas agama, banyaknya agama itu sunnatullah. Allah yang kasih. Nanti perhatikan Al-Baqarah 148. Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Seolah-olah semua orang punya agama masing-masing loh gitu. Ya kan? Nggak bisa disamakan dengan Anda yang mau Anda seperti apa gitu. Ya. Ada lagi peringatan tentang Al-An'am, misalnya Quran surah Al-An'am ayat 108. Quran surat ke-6 ayat 108. Ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan atau sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Nanti mereka akan balik mencaci nanti sembahanmu. Mereka akan balik nanti memaki Allah dengan melampaui batas. Ingatkan tentang ini. Diingatkan tentang Al-Maidah ayat 48. Apa Al-Maidah ayat 48? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, nanti Allah bisa buatkan kamu menjadi satu umat saja. Semuanya Islam misalnya. Bisa aja. Tapi Allah tidak ciptakan itu. Nah, ada rahasia di situ supaya kamu nanti bisa berfastabiqul khairat, ya. Jadi kalau berfastabiqul khairat ini berlomba-lomba menciptakan kebaikan. Katanya yang kita mau bikin lomba, kita mau berlomba kalau nggak ada kompetitor kita. Kalian mau main bola voli, nggak ada lawan, bisa main nggak? Enggak. Tapi kalau ada lawan, kalian akan mempertontonkan gimana caranya supaya bisa menang ya. Makin banyak orang beragama lain, itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan agama kita pasti lebih unggul. Dengan cara sikap kita itu fastabiqul khairatnya itu. Coba kalau nggak ada agama Islam semuanya, siapa yang mau dinilai? Ya, jadi peran pemuka agama itu di situ, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Nabi, bagaimana Nabi itu misalnya dalam sebuah hadis digambarkan tentang ketika Rasul itu ditemui oleh pemuka-pemuka Nasrani. Saya lupa dalam hadis di Makkah atau di Madinah. Mereka datang ketika Nabi dalam masjid diskusi. Tiba-tiba waktu mereka, kalau nanti mereka pulang nanti ini bisa apa? Waktu ibadah mereka bisa ketinggalan. Yang Nasrani ini, mereka minta sama Nabi, minta izin untuk beribadah, untuk sholat lah menurut kita misalnya. Tapi sholat beragama mereka. Nabi kasih tempat di masjid itu loh. Ya mereka beribadah beragama mereka. Nanti kalau nanti pulang mereka nanti udah ketinggalan waktunya. Coba toleransi yang dibangun oleh Nabi. Gimana? Ya kan, sampai ada seorang gubernur, nanti cari nanti itu ya, gubernur Mesir atau gubernur apa itu, ketika mengadukan bukan gubernurnya itu mau bangun masjid dengan menggusur perumahan kaum Yahudi.
mau bangun masjid, mau protes Yahudi ini. Ketika protes kan diperdulikan, orang mau bangun masjid. Akhirnya dia mengadu kepada gubernur. Umar atau lupa. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau nggak salah. Maka Umar bin Khattab kemudian mengutus utusannya untuk mengembalikan hak-hak si Yahudi itu. Yang tadi itu wali kotanya itu kalau di bawah gubernurnya itu kan di bawah khalifah ya. Waktu Khalifah Umar. Jadi gubernurnya itu ini kan dakwah bangun masjid. Masa nggak mau ganti rugi? Ini nggak mau Yahudi ini. Nanti saya ngadu kepada khalifah, ngaku sono, kira-kira gitu. Mana mungkin dibela? Itu sama kamu. Dibela sama Khalifah Umar dengan mengatakan ya tidak boleh, hak dia itu punya tanah itu. Yang semena-mena itu mau bangun masjid apa? Begitu keadilan. Nah itu sekali lagi jawaban terhadap ya. Jangan karena perbedaan agama kita tidak berlaku adil. Nah selama ini urusan kita terhadap agama kita sendiri tidak adil. Ketika orang memperlakukan agama kita tidak adil, kita ribut. Atau begitu juga, yang lain itu juga begitu. Bisa saja kemungkinan terjadi. Orang itu tidak adil terhadap agamanya, tetapi dia menista agama kita. Nah, jadi kalau dari sisi Islam tadi sudah para pemimpin atau pemuka agama itu memberikan contoh tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana dia harus berperan, bagaimana dia harus mengajarkan ajaran agama tentang toleransi supaya tidak lagi terjadi kasus-kasus intoleransi yang melahirkan konflik antar umat beragama. Ya sebetulnya sudah memang kadang-kadang dari agama lain juga sering memprovokasi juga. Nah itu juga bahkan juga sering dilakukan oleh pemimpinnya itu yang mendahului untuk melakukan intoleransi terhadap kaum muslimin. Ya lihat ya nanti dalam coba kumpulkan kalian data-data nanti bagaimana nasib kaum muslimin yang minoritas di satu daerah, bagaimana perlakuan mereka, bagaimana perlakuan muslim terhadap muslim Rohingya di Myanmar misalnya, karena mereka minoritas, diburu, disiksa, diapa. Asal umat Islam itu minoritas di satu tempat, bagaimana minoritas muslim di Manokwari misalnya, di Indonesia bagian timur misalnya. Itu kadang-kadang sikap untuk menghargai agama itu oleh pemimpin agamanya pun cenderung untuk kepentingan dakwah agamanya kadang-kadang tidak memperoleh cara-cara yang baik lah. Kira-kira gitu ya. Lalu solusi yang Buya lakukan ketika bertemu dengan seorang penista agama itu bagaimana? Ya, kalau Buya bertemu dengan seorang penista agama, maka tentu dia akan sampaikan tentang pentingnya mengedepankan nilai-nilai agama dibandingkan dengan melahirkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menista agama. Agama kita ini akan baik kalau kita berbuat baik. Sebaik apapun kebaikan yang mau kita lakukan, mau kita tawarkan, tapi dengan cara yang tidak baik, maka kebaikan yang kita maksudkan sudah menjadi tidak baik dengan sendirinya. Kita ingatkan itu kepada penista agama ini, ya. Kita tidak akan menjadi mulia dengan menista orang lain. Kita tidak akan dihormati orang dengan merendahkan orang lain. Mau dihormati, hormati orang lain. Mau dimuliakan, muliakan dulu orang lain. Ya. Jadi mau diterima agama kita atau mau ditolak agama kita tergantung bagaimana cara kita mendakwahkan agama itu. Anda bagaimana Anda bisa memiliki daya tarik agama Anda itu kalau Anda menistakan agama orang? Ya ini yang kita kedepankan. Apa yang kita peroleh dengan menimbulkan kesan-kesan negatif, tapi kita berharap kita menjadi dipandang positif gitu ya, atau mendapatkan simpati kita, kan tentu tidak akan.
Jadi kita ingatkan itu kepada mereka yang menistakan agama itu. Kenapa? Tidak dengan menistakan agama orang lain, maka itu berarti agama kita tidak nista. Jangan-jangan kita sebetulnya lebih nista lagi. Karena sikap kita menistakan agama orang itu sudah menunjukkan kita ini penista. Lalu apa yang baik dari seorang penista? Ya kan? Tapi kebaikan yang kita tampilkan kepada seseorang yang yang menista agama, mudah-mudahan ini akan menimbulkan sebuah kesadaran bagi yang penista agama itu bahwa kebaikan yang keluar dari orang-orang baik itu sudah memberi pengaruh yang kuat kepada orang-orang yang berpemikiran buruk terhadap agama yang dipeluk oleh si pemberi kebaikan itu. Jadi saran kepada penista agama adalah marilah kita berdakwah dengan bijak. Anda berdakwah tidak ada masalah, hak setiap kita mengembangkan dakwah, ya kan? Kalau kita nggak mengembangkan dakwah di Indonesia ini kan dulu Hindu yang hampir mayoritasnya Hindu atau Buddha ya. Sekarang kok jadi Islam yang lebih besar? Ini kan karena dakwah. Tapi kenapa bisa sampai demikian? Karena dakwahnya masuk secara kultural. Ingat ya, Anda sekalian, hanya di Indonesia, ini sepengetahuan saya, hanya di Indonesia pengembangan agama dilakukan dengan cara-cara yang tanpa perang, tidak melalui penaklukan, ya, tidak melalui penjajahan. Kalah Indonesia, kalah Nusantara, harus menjadi Islam misalnya ada serang dari luar misalnya. Enggak, justru di sini masuk Islamnya itu justru lewat kultural, lewat pernikahan, lewat kesadaran, lewat menampilkan penampilan. Kan pedagang ya, salah satu itu makan semua oleh pedagang-pedagang. Pedagang itu kan pasti mulut manis pada semua orang kan, supaya dagangannya laku kan. Ya kan, dia baik, dia santun, dia segala macam. Dan karena orang luar kalau datang ke kampung kita, kehidupan mereka lebih baik dan tampilan mereka lebih baik, tentu akan menimbulkan kekaguman. Sehingga orang melihat kebaikan yang mereka tampilkan, tuh itu apa, ngapain itu? Kita sedang sholat. Lihat begitu hidupnya bagus, datang dari negeri seberang. Ada simpati itu ketika menikahi anaknya. Kenapa dia nikahi anaknya? Nah dulu kan orang berjalan itu kan berdasarkan arah angin. Jadi akan ada orang tinggal di satu tempat dan satu negara nanti berbulan-bulan baru sembari cari mengumpulkan barang-barang yang dia akan bawa, ya kan? Ada berbulan-bulan. Nah di situ akhirnya mereka nanti menikahi penduduk setempat. Intinya Islam dikembangkan di Indonesia dengan cara-cara damai, dengan kultural, bukan melalui penaklukan. Jadi kita tidak pernah menempuh jalan kekerasan. Nah jadikan itu pelajaran supaya berdakwah pun kita jangan mengedepankan kekerasan atau bahasa-bahasa yang cenderung menistakan orang lain, melemahkan agama orang lain, atau merendahkan agama orang lain, atau membuka cacat agama orang lain berdasarkan faham agama kita. Maksudnya apa? Cacat agama orang itu menurut pemahaman kita. Tuhan kita siapa? Tuhan kita apa? 1, 2 atau 3? Esa. Ya. Tuhan itu Esa. Allah itu Esa. Gampang kan? Terus dia bilang, agama kamu Tuhannya berapa? 1 dalam 3, 3 dalam 1. Misalnya ini. Maksudnya gimana ya? Kok jadi rumit ya agama kalian itu? Kok ada Tuhan 2 aja? Satu minta hujan hambanya, satu minta panas. Kira-kira gimana terjadi? Terus kita kita bayangkan sebuah cerita-cerita yang membuat betapa kontradiktifnya agama Anda itu. Karena kita sudah berangkat dari pemahaman keyakinan agama kita. Jangan lakukan itu. Kalau mau mendakwahkan agama, dakwahkan saja agamamu, nggak usah cari kelemahan agama orang lain. Gitu loh. Dipahami ya? Jadi kita ini dialog. Maka lagi-lagi dikatakan hanya akan wujud kerukunan antar umat beragama kalau kita mengedepankan dialog. Dialog itu diskusi, tukar pikiran, menukar
saling bertukar pengetahuan. Agama Anda seperti agama kami seperti apa, kita cerita biasa saja, sharing saja, tidak ada pemaksaan, tidak ada penistaan dalam suasana sharing ini. Maka dikatakan tadi itu bisa akan wujud kalau dilandasi dengan kematangan intelektual dan kematangan emosional. Nah, sudah ada dua ini, maka kita akan berdialog dengan, berdiskusi dengan terbuka. Oke. Lalu menurut Buya itu apa yang menimbulkan ketidakrukunan antar umat beragama? Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakrukunan beragama itu dia. Yang pertama, fanatisme buta terhadap agama. Ya, jadi orang membela agamanya itu sebenarnya karena mengedepankan fanatisme seringkali membuat sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan ajaran agama itu sendiri, ya. Karena dia ingin mengedepankan agamanya, ya. Dan kita melihat mungkin di sini ada beberapa masalah dalam bagaimana kita melihat situasi tantangan-tantangan dalam di tengah keragaman agama itu. Kalau ditanya tadi apa tadi tanya? Yang menimbulkan ketidakrukunan. Ya, yang menimbulkan tidak terjadi ketentraman atau yang menimbulkan tidak terjadinya ketidakrukunan beragama itu, ya. Sekarang karena memang tantangan kita dalam beragama itu memang ada, ya. Tantangan kita dalam beragama karena kita memiliki keragaman agama, ya. Jadi kadang-kadang tumbuhnya semangat keagamaan dalam diri kita seringkali menafikan keberadaan agama-agama yang lain. Nah, ini berpotensi menimbulkan ketidakrukunan. Kenapa? Karena sikap ini akan melahirkan model dakwah yang mengedepankan klaim kebenaran agamanya. Jadi model dakwahnya nanti, metodologi dakwahnya nanti lebih menekankan kepada klaim kebenaran agamanya, ya, doktrin yang sesuai dengan doktrin agamanya. Misalnya, apa ini kitab suci? Ini apa ini? Bisa ditunjukkan Al-Quran. Kitab suci. Apa bedanya kitab suci dengan buku-buku materi perkuliahan, buku lain-lain itu? Kenapa itu nggak disebut kitab suci? Karena itu ciptaan manusia, ada kata-kata manusia, di sana buatan manusia. Kalau kitab suci, Tuhan, itu berisi firman-firman Tuhan, maka disebut kitab suci. Nah, sekarang coba periksa dalam kitab Injil kalian, misalnya, dalam kitab Injil kalian, ada nggak di situ kata Tuhan atau bukan hanya kata Tuhan, bukan firman Tuhan saja, tapi ada kata-kata Nabi di situ. Nabi itu siapa? Manusia. Kalau sudah bercampur kitab suci itu antara kata manusia dengan kata Tuhan, itu bukan suci lagi. Misalnya, apa yang kita sampaikan itu benar tidak? Menurut agama kita benar. Tapi model dakwah yang mengklaim kebenaran dengan cara seperti ini justru akan memicu pertikaian, kan? Konflik. Kenapa kita masuk kepada menghakimi kitab suci orang lain tidak suci gitu. Ingat ya. Jadi karena kita semangat keberagaman, kita menafikan keberadaan agama orang lain, ketika dialog pun, ketika kita menyampaikan, mengedepankan, ketika kita mendakwakan agama kita pun, atau ketika kita diskusi pun, kita justru mengedepankan kebenaran agama kita dengan menafikan kebenaran agama orang lain.
sekali lagi ini cara dakwah ya. Yang kita sampaikan memang benar, tapi caranya itu nggak benar. Gara-gara cara nggak benar itulah timbul kamu ngecek agama saya ya, kamu menghina agama saya ini namanya. Oh tiba-tiba kita dipolisikan segala macam nggak bisa gitu kan? Atau terjadilah tadi konflik itu, ya berupaya melakukan melakukan perbandingan ajaran agama untuk menunjukkan kelebihan agamanya. Apa untungnya dengan merendahkan agama orang atau menunjukkan kelemahan agama orang lain? Apakah dengan demikian dia akan melihat kelebihan agama kita? Enggak juga, karena menganggap apa yang orang miliki lebih rendah dengan apa yang kita miliki, itu pun sudah membuat kita tidak akan bisa bersama. Bukan kelemahan dan kelebihan itu tidak benar, tapi cara itu menimbulkan, cara itu tidak benar. Jadi yang tantangan kita dalam beragama di tengah kerukunan beragama ini yang seringkali menimbulkan intoleransi atau rusak kerukunan antar umat beragama, karena kita suka membanding-bandingkan agama, mengklaim agama itu sebagai kebenaran, kemudian membanding-bandingkan agama dengan agama yang lain, yang dimana di situ kita berupaya mencari titik lemah agama orang lain. Nah ini potensi yang menimbulkan terjadinya ketidakrukunan beragama, ya. Saya kira dua contoh itu juga penting. Yang kedua tadi itu ya kita katakan nanti apa yang tadi sudah disampaikan, politisasi agama itu, munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama yang dipahami sebagai agama yang paling benar dan memaksa orang lain untuk mengikuti paham kita bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Kita ini umat Islam Indonesia adalah mayoritas, kamu macam-macam. Oh, adalah caranya jadi itu misalnya ya, gaya seperti itulah yang membuat nanti kerukunan antar umat beragama itu menjadi rusak dan tidak wujud kerukunan beragama. Baik, bagaimana Buya melihat peran kerukunan antar beragama dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Kalau kita lihat sebetulnya upaya-upaya pemerintah untuk mengarahkan kita kepada kerukunan antar umat beragama itu sebenarnya kan sudah banyak langkah-langkah pemerintah. Ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian ibadah, ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana caranya kita bertoleransi, ada undang-undang yang mengatur bagaimana tentang penistaan agama dan seterusnya. Sebetulnya kita mengarah kepada pemerintah. Sebetulnya toleransi di Indonesia ini paling hebat lah yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap agama-agama yang lain misalnya. Ya, justru kalau ada orang yang seringkali merusak kebaikan Islam ini adalah karena mereka juga sedang mempolitisasi supaya peran-peran agama itu atau Islam itu jangan terlampau hidup subur di negara kita ini, sehingga kadang-kadang gangguannya datang dari orang-orang yang suka membentur-benturkan agama, ya. Jadi lagi-lagi salah satu bentuk dengan maksud mempolitisasi agama tadi itu ya. Kalau kita sudah yang terbaik lah, di mana orang-orang yang beragama lain hidup dalam perlindungan kita, tidak ada upaya-upaya kita untuk memaksa orang lain untuk berpindah agama. Nanti kalian bisa cari bandingannya nanti. Itu jawaban dia nanti, kembali lagi cari perbandingan di mana orang Islam hidup rukun ketika mereka menjadi minoritas. Cari di mana mereka bisa hidup rukun dan terlindungi ketika mereka ada minoritas. Ketika Muslim minoritas di Cina, bagaimana perlakuan orang Cina? Ketika Islam minoritas di negara yang lain, bagaimana perlakuan mereka terhadap Islam? Ya, di Swedia misalnya. Tetapi sebaliknya, di mana orang-orang hidup berdampingan dengan orang Islam, itu umumnya mereka mendapatkan ketenangan, perlindungan, dan itu kita terapkan. Ya. Jadi langkah-langkah untuk membangun sebuah kerukunan untuk beragama, kita sudah memiliki banyak cara, dan pemerintah sudah menurut saya ini sudah cukup baik. Lagi-lagi yang menimbulkan ini menjadi masalah adalah ketika ada inkonsistensi dari baik orang per orang atau orang lain yang karena ambisi-ambisi tertentu suka menciptakan kondisi di mana agama ini dibenturkan. Untuk apa? Untuk melemahkan Indonesia. Untuk melemahkan Indonesia. Maksudnya melemahkan Indonesia bagaimana?
Ya kalau ada umat beragama nanti konflik kan kita Indonesia makin nggak berkembang kan, nggak berkembang itu nanti ada salah satu pihak nanti minta bantuan negara asing karena merasa dizolimi, akhirnya kita jadi Suriah kedua, ya, bisa jadi Suriah kedua. Ya. Jadi ada orang yang mau mancing-mancing situasi supaya terjadi konflik horizontal. Kalau itu terjadi, hancurlah kita. Padahal kita adalah potensi umat Islam terbesar di dunia ini. Pengikut Islam terbanyak di bumi kita di Indonesia. Dan ini kekuatan besar kalau muncul kebesaran Islam itu. Maka banyak yang nggak suka. Maka orang cari masalah terus untuk membentur-benturkan Islam ini dengan yang lain-lain. Nah, jadi ada depolitisasi, yang politisasi ajaran agama kita disebutlah sebagai teroris, radikal, apa segala macam. Ya. Orang beragama pun kalau misalnya ada nyebut jihad, dia nggak udah teroris. Padahal kan jihad itu kan yang baik, yang sungguh-sungguh. Penciptaan situasi itu untuk melemahkan supaya Islam tidak berkembang. Kita justru melihat itu, umat Islam Indonesia malah menjadi sabar ya untuk menghadapi sikap-sikap orang-orang tertentu dalam negara ini yang cenderung merendahkan Islam. Supaya nanti kita nggak berani bicara. Kalau nanti kita bicara, kalau kita bicara marah, kan betul kan? Orang Islam ini memang orang keras kepala, nggak bisa diskusi, sedikit marah, sedikit demo, tiba-tiba, mereka yang mancing itu. Mereka yang mancing, yang anti-Islam itu, dengan dalih dan tujuan yang sangat rendah lah ya, tujuan-tujuan pribadi. Baik Bu ya, apakah ada peran khusus bagi pemimpin agama atau tokoh masyarakat dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama jika apa itu Bu? Ya, yang pertama konsisten dalam meningkatkan pemahaman keagamaan yang lebih moderat. Ya, artinya jangan melihat agama itu hanya hitam putih. Ya, tapi lihatlah sebetulnya agama Islam itu memiliki keluasan, tidak hanya sekedar ibadah-ibadah saja, tetapi juga menyusun konsep tentang bagaimana tata kelola kehidupan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dan dengan sesamanya. Semua diatur. Kalau itu dikembangkan bahwa sebetulnya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita sebut dengan muamalah, maka konteks muamalah kita sebetulnya tidak akan memiliki perbedaan tentang arti keadilan, tentang arti demokrasi, tentang gender segala macam. Kita nggak akan memiliki perbedaan yang mendasar, lebih banyak kesamaannya karena Islam mengakomodir itu. Justru agama-agama yang lain itu malah konsepnya tentang itu tidak terlampau banyak. Islam banyak mengajarkan itu. Nah, maka pemahaman dan keluasan pemahaman agama kita itulah yang menjadi faktor penentu. Kalau pemahaman agamanya belum mendukung Islam yang berkemajuan, belum mengantarkan kepada ummatan wasat, umat pertengahan, tidak melulu mikir dunia, tidak pula melulu akhirat, ya, tapi memadukan kepentingan akhirat melalui dunia, ya, mencari kebahagiaan akhirat dengan membahagiakan dunia, tidak membenturkan akal dengan wahyu, tetapi bersama akal dan wahyu beriring bersama untuk membangun diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga dirinya bahagia, keluarganya bahagia, masyarakat bahagia, negara bahagia, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kalau di dunia ini gagal menciptakan kebahagiaan, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Ya. Jadi pemahaman-pemahaman agama yang meluas seperti itu akan membuat kita sebetulnya banyak hal yang bisa kita tampilkan untuk menarik minat. Kalaupun kita ingin menunjukkan, kita ingin orang beragama Islam misalnya, lakukan tindakan-tindakan yang menggambarkan kebaikan Islam itu. Ketika dia pergi Natalan, ya misalnya sudah tetangga kita Natalan, itu kan semuanya mereka pergi meninggalkan rumah. Bilang saja kalau mau pergi saja, nanti kami jaga nanti rumah ini, nggak apa-apa, jangan ragu. Nah, insya Allah Bu, nanti kita jaga rumah ini, kita perhatikan dia. Kalau ada anaknya yang masih bayi belum bisa dibawa misalnya, udah kita jaga gitu. Perlu lakukan hal-hal yang kemanusiaan itu dengan terbuka, jangan ragu itu, ya, jangan ragu tentang itu. Ya, ketika orang itu sakit, bantu ketika sakit. Ketika dia
perlu datang ke rumah sakit bisa antar. Ketika mereka dalam kemalangan, ya beri nasihat supaya mereka itu sabar menghadapi kemalangan itu. Jangan gara-gara agama beda tiba-tiba biarin aja dia mati. Kalau itu namanya kita pun sedang tidak mempraktekkan ajaran agama kita yang benar. Ya. Jadi cara yang terbaik untuk memungkinkan kita dapat bertahan adalah dengan memperluas pemahaman agama kita, memperluas pemaknaan pemahaman agama kita, memperluas lingkup agama kita. Itu bukan soal ibadah saja, bukan soal ritual-ritual saja. Islam itu bukan ucapan, tapi selain ucapan, tindakan dan perbuatan kita itu akan menjadi ukuran apakah kita Muslim sesungguhnya atau tidak. Dalam hal toleransi, bukan hanya kita berkata bahwa agama itu tidak penting dan mengatakan agama kita yang terbaik, tetapi bagaimana menampilkan kebaikan agama itu kepada orang lain lewat kelakuan kita. Dengan demikian kita tidak menyenggol siapapun. Dengan demikian kita tidak merendahkan siapapun. Dengan demikian kita tidak sedang memojokkan seseorang. Dengan demikian kita tidak sedang merendahkan seseorang. Dengan demikian kita tidak sedang dianggap sedang mempublikasi agama kita. Wong kita hanya berlaku berdasarkan agama kita. Kebaikan kita mereka sesuai kebaikan yang biasa, sehingga mereka tertarik. Oh, baik sekali. Oh ya, siapa itu dan siapa namanya? Manda. Oh, Manda itu orang yang baik. Kenapa baik-baik semuanya itu? Oh, orangnya itu memang ke agama, dia selalu sholat, dia selalu ini. Orang Islam itu kan baik ya. Biar orang yang berkata Islam itu baik. Cara dakwah seperti ini akan membuat Islam menjadi diminati. Jadi hindari perilaku-perilaku negatif dalam rangka mendakwahkan agama, maka itu akan membuat toleransi atau kerukunan umat beragama itu insya Allah akan tercapai. Baik Bu ya, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana generasi muda dapat diajak untuk aktivitas berkontribusi dalam beragama lingkungan yang aktif? Ya, ingatkan bahwa dalam hanya dua hal saja. Ya. Terhadap orang yang beragama lain, ajaran Islam kan gini ya. Kita dalam Islam ini kan sudah pasti ya, menurut keyakinan kita, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan dalam kerugian. Ya. Itu ada jelaskan boleh seperti itu. Jadi sikap kita yang perlu diajarkan kepada generasi muda kita tentang agama kita ini adalah harus meyakini bahwa berdasarkan ajaran agama kita terhadap agama lain, terhadap perbedaan agama lain, harus meyakinkan bahwa agama kita harus kita terima harus kita tolak kebenaran ajaran agama selain Islam. Kita tolak itu bukan berarti kita proklamirkan diri, kami kami nggak mengakui kebenaran agama kalian, bukan. Artinya ajaran-ajaran yang mereka sampaikan silakan saja, tapi kita akan menolak kebenarannya. Tapi bukan menolak keberadaannya. Gimana itu maksudnya? Paham? Ya? Orang mau bangun gereja, orang mau bangun ini. Nah, mereka bisa membangun dan tidak melanggar undang-undang, silakan. Jangan marah, jangan tolak keberadaannya. Oh, bikin Konghucu, bikin vihara segala macam. Kalau mereka mampu, mereka nggak mau agama, silakan. Selebihnya tidak melanggar aturan agama, aturan negara. Apa itu aturan negara? Misalnya, ya kalau di sini Muslim semuanya, yang beragama lain itu hanya ada 1 atau 2 kakak. Masa bangun rumah ibadah gede-gede di situ, misalnya. Kemudian nggak ada izin dari masyarakat sekitarnya, misalnya. Ya kan yang beragama mayoritas misalnya situ. Ya kan kurang tepat. Ya kan orang Islam bisa bangun. Ya karena kita di situ bukan hanya sekali seminggu, setiap hari 5 kali sehari semalam, ya kan. Perempuan makanya kita bangun di situ wajar dan ada izinnya. Kalau masyarakat kita mayoritas di situ, lah kalau cuma ada 2 di sini dibangun tengah-tengah komunitas ini, maksudnya apa? Jodoh mana-mana dikumpul di sini. Ya bangunlah di tempat yang mana dominan agama itu ada.
Islam misalnya. Jangan gitu. Ingatkan. Jadi jangan tolak keberadaan. Kebenarannya tolak. Maksudnya kebenaran ajaran agamanya tolak. Tapi menolaknya itu ya dengan menghormati. Menolak dengan menghormati gimana? Kalau ada orang ingin mengajak kita masuk beragamanya, maaf, terima kasih ajakannya. Ya mungkin apa yang abang sampaikan, mas sampaikan, bapak sampaikan, ya kami sudah punya agama sendiri. Agama kami adalah ini, maaf. Itu keyakinan kami ya. Jangan tersinggung ya bang, ya. Jangan tersinggung ya mas. Tolak kebenaran. Jangan tolak kebenaran. Dilarang bangun apa di sini, dilarang di sini gitu, nggak usah. Sepanjang mereka memenuhi memenuhi persyaratan menurut undang-undang pemerintah, hak mereka. Kita nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam tidak melarang kita untuk hidup berdampingan dengan orang-orang lain agama. Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil terhadap orang-orang yang berada di luar agama kita. Bahkan kita punya kewajiban untuk melindungi mereka. Masih ingat nggak ada cerita hadis tentang seorang perempuan pelacur yang ngasih minum anjing yang kehausan? Nah, dengar nggak itu? Jadi dia lihat ada anjing kehausan, terus udah lidahnya sudah menjulur itu, dia tahu anjing kehausan. Akhirnya dia bukakan sepatunya, dia masuk ke dalam, dia ngambil ke sumur, ambil air, diminumkannya, kasihnya air itu kepada anjing itu. Kata Rasul, dia akan mendapatkan tempat di surga. Kamu beri minum anjing loh. Beri minum masa manusia hidup udah kita bantu kalau dia ada masalah. Jadi nggak ada alasan, oh itu lain agamanya, biarin aja, biar kita yang berkuasa, dari Islam yang hidup selama-lamanya berislam. Enggak, itu nggak ada. Kalau itu yang kita lakukan, tentu Nabi nggak perlu ada. Tapi hidup Nabi tetap berdampingan dengan orang-orang Quraisy yang menolak dia tetap berjuang, iya kan? Karena sikap santunnya. Artinya apa? Dakwah kita lewat ungkapan-ungkapan yang kita tetap bermasyarakat supaya kita bisa menampilkan keislaman kita itu. Ya jujur. Kalau dia itu pas ketemu kita senyum, dia sapa. Kadang-kadang malu kita kalau nggak orang yang baik. Lahirkan terus kebaikan-kebaikan Islam itu di tengah keragaman itu, supaya orang nikmati. Muhammadiyah coba lihat, dirikan perguruan tinggi di daerah dominan yang agamanya Nasrani. Nanti mahasiswanya ada 8 perguruan tinggi Muhammadiyah yang dominan mahasiswanya itu adalah agama di luar Islam. Ada yang Nasrani, ada yang Katolik. Jadi 70-80% mahasiswanya itu. Terus orang bilang, kenapa Muhammadiyah malah mengajari orang-orang yang agamanya beda? Ya tugas kita mencerdaskan Islam, itu perintah agama, kita hanya rahmatan lil alamin. Bukan karena mau mereka menjadikan mereka beragama Islam, tidak, tugas kita untuk mencerahkan kehidupan manusia. Minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Bukan supaya mereka Islam. Sehingga sekarang ada namanya Kristus. Pernah dengar? Kristen Muhammadiyah. Itu Kristen Muhammadiyah. Orang yang ini realitas sosial. Realitas sosial yang terjadi. Orang-orang Kristen yang punya simpati terhadap Muhammadiyah. Gara-gara Muhammadiyah mendirikan sekolah, mendirikan perguruan tinggi, jadilah mereka pejabat, jadilah mereka gubernur, jadilah mereka wali kota. Mereka tetap beragama Kristen. Tapi mereka berpikir positif dan berterima kasih kepada Allah. Ya. Mereka tetap dalam Kristennya. Jadi makanya istilah bilang ada varian baru di Muhammadiyah, Kristen Muhammadiyah. Bukan ada orang Kristen masuk Muhammadiyah, bukan. Atau ada Muhammadiyah tapi dia Kristen, itu enggak. Tapi orang-orang Kristen yang
merasa terbantu, berpandangan positif dan berterima kasih terhadap keberadaan Muhammadiyah yang membuat mereka, agama mereka saja tidak melahirkan upaya-upaya apa, tidak memberikan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, itulah sebenarnya toleransi. Dalam hal duniawi semuanya boleh. Ya. Tapi dalam hal kaitan dengan upacara keagamaan bisa juga berbeda. Yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin adalah ketika menjawab pertanyaan orang Quraisy saat itu. Gini aja lah Muhammad, sudahlah kita daripada kita begini terpilih juga saudara semuanya sekarang gini aja lah. Kami mau lah ikut ajaran agama. Nanti kami akan ikut sholat, ikut apa barang. Tapi kalau kita giliran kita sedang ibadah ikut ya. Kan cuma minta itu aja, enggak ikut aja supaya kita rukun nampaknya gitu. Nah ikut, jadi kalau mereka lagi ibadah kita dukung, kita ibadah lagi mereka dukung gitu kira-kira gitu. Apa kata Rasul? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagiku agama. Ketika terkait dengan ibadah kita konsisten, tidak. Jadi nggak usah hadirin Natal itu. Ya. Itu sikap yang menunjukkan kita menghormati ajaran agama lain. Dan kalau mereka memaksa kita, berarti mereka menistakan agamanya. Karena orang yang nggak beragama itu kok disuruh ikut di acara itu ya kan? Sebetulnya mereka menistakan agama mereka. Dan kalau kita juga mau, berarti kita sedang menistakan agama kita. Orang lagi upacara, orang lagi sholat sana kok malah ikut. Ya kan? Jadi kalau upacara Natal, maaf kita tidak hadir. Tapi yang lain-lain tidak akan hadir. Apapun yang terjadi di hadapan kita bersama orang lain tidak hadir. Itulah solusi. Itulah cara yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita belakang, anak-anak muda yang sekarang yang barangkali belum punya pemahaman agama Islam yang komprehensif, yang menyeluruh ya. Bagaimana bersikap terhadap agama menurut Islam. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan rukun. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Buya sampaikan. Semoga informasi yang Buya berikan dapat manfaat bagi kami tentang bagaimana kerukunan di antara umat beragama, dan semoga juga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Buya. Terima kasih kembali ya, dan sukses ya. Silakan diedit yang baik. Udah.